Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Engkau boleh menjaga kami di sepanjang minggu kerja yang kami lewati. Dan pagi hari ini kami kembali ada Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Sekalipun Tuhan, melalui Tuhan live atau melalui media sosial, tapi tidak membatasi kami untuk kami tidak bersyukur, tidak membatasi kami untuk kami beribadah kepadamu. Oleh sebab itu di pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, semua umatmu yang mungkin saat ini mengikuti Tuhan siaran live dari jemaat ini, saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah pagi hari ini kami tabiskan Tuhan dari permulaan, pertengahan dan akhirnya. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami sudah berdoa dan membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah, bahkan yang mungkin sementara mengikuti siaran ini, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Amsal 11. Dan kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan 9. Amsal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya dan kita semua boleh mengikutinya. Firman Allah berkata di dalam Amsal 11 ayat 1 sampai 9 demikian. Neraca adalah kekejian bagi, tetapi akan batu timbangan yang tepat. Jika keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat oleh kecurangannya. Harta tidak guna, tetapi kebenaran melepaskan dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik Orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuannya. Baik, puji Tuhan, sekian jauh pembacaan firman Allah dari Amsal 11 ayat 1 sampai dengan 9 yang dikatakan berbahagia, yaitu kita yang mendengar, membaca, dan yang dapat merenungkan itu. Terlebih kita dapat melakukan itu dalam setiap perjalanan hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi ayat perenungan kita di pagi hari ini, saya ambil di dalam Amsal 11 ayat yang keempat. Saya akan baca kembali, yaitu pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Yang menjadi perenungan kita di dalam Amsal 4 itu dikatakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Melalui pembacaan ini saya mencoba memberikan satu tema, yaitu harta dunia tak bisa menolong saudara dan saya. Harta dunia tak bisa menolong kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara alamiah manusia memiliki dorongan yang kuat untuk mencari, mengejar atau menikmati harta, kekayaan, materi yang ada di dunia ini. Banyak orang menganggap bahwa harta atau materi adalah yang terpenting dalam hidup ini. Karena itu mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang kalau saya mau berpikir secara manusia, kita itu sangat membutuhkan harta, karena itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Sebagai contoh yaitu makan minum. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal mengejar materi atau harta itu juga terjadi di zaman di mana Kristus berada di bumi.
para pemimpin agama atau ahli-ahli Taurat, orang Farisi justru menjadi sangat materialistis dan tamak. Karena itu Tuhan mengecam mereka yang menggunakan kedok pelayanan demi memperkaya diri. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak saudara, ini bukan terjadi waktu zaman pelayanan Yesus seperti orang-orang Farisi, ya. Tapi di akhir zaman ini terjadi saudara, ada banyak pelayanan ini menjadi satu pelarian di mana kita bisa menikmati kekayaan-kekayaan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, saya mau kasih tahu satu hal bahwa sebenarnya kita lagi mempersiapkan hidup kita menuju kepada kematian kekal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang kita manusia saudara, bukan dilarang untuk kita kaya. Tetapi yang Tuhan inginkan, ketika kita dipercayakan harta kekayaan, biarlah itu kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita pakai itu untuk Injil diberitakan sampai kepada pelosok-pelosok. Tetapi yang kenyataannya, ada banyak orang mengejar harta. Sebenarnya harta yang kita miliki itu hanya kepercayaan yang Tuhan titip untuk kita kelola. Tapi tak kalah harta kekayaan itu membuat kita keluar dari kasih karunia Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita pergunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat situasi kondisi saat ini, dunia ini bahkan Indonesia secara khusus mengalami suatu gejolak. Gejolak oleh karena virus. Disinilah kita mau buktikan apakah kita itu orang-orang yang mengasihi Tuhan, ataukah kita itu hanya sekedar menjadi orang percaya, hanya sekedar menjadi slogan saja. Tapi sebenarnya yang kita kejar itu harta yang untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Justru di saat ini kondisi dunia ini yang sementara mengalami tekanan resesi, disitulah kita mau praktek kebenaran firman Allah. Mampukah kita melakukan firman Allah? Firman Allah berkata bahwa kasih bukan sekedar dibuktikan dalam perkataan, tapi harus melalui tindakan di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menasihati, ya dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, atau kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Kalau ibadah itu kita lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, maka ibadah itu akan membawa sesuatu keberuntungan. Ibadah itu akan membawa kita sesuatu hal-hal yang spektakuler, yang tidak pernah kita lihat. Itu yang Tuhan akan lakukan. Karena Tuhan bilang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Asalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah yang benar-benar, ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang tulus, yang benar-benar mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ya, kita melihat di saat ini dengan keadaan situasi bangsa ini, ada banyak orang semakin melekat kepada Tuhan karena mereka bisa membaca situasi bangsa ini. Dengan adanya virus ini akan berdampak kepada perekonomian dunia. Itu berarti resesi dunia akan terjadi. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat untuk bisa melihat kondisi yang ada ini, sehingga itu menjadi suatu tolak ukur untuk kita mulai bertindak di dalam iman, di dalam kebenaran Tuhan. Maka saya percaya dunia boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan tidak sekali-kali ditinggalkan. Justru anak-anak Tuhan ini akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus ingat bahwa kita ini tidak membawa apa pun saat lahir ke dunia, dan tidak membawa apapun ketika kita dipanggil pulang atau meninggal. Saudara, oleh sebab itu selagi ada kesempatan, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan masih hidup, disitulah kesempatan kita berkarya untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Karena hidup kita ini adalah baiknya Tuhan, kata firman Allah. Tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah?
Barang siapa mencemari bait Allah, aku akan membinasakan dia. Karena bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Jadi kita sadar bahwa hidup kita ini adalah alat untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi kemanapun kita pergi, kita sementara memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang Farisi yang hanya tahu firman Allah, tetapi tidak mau meresponi dan melakukan, kita adalah orang-orang yang sangat rugi. Karena akhirnya kita tidak masuk di dalam pengangkatan gereja Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat ya, di dalam Amsal dikatakan, di dalam kitab Ayub dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sadar ya, ketika kita diizinkan Tuhan masih ada sampai saat ini, berkaryalah. Dan Tuhan juga kita juga tidak berdosa kalau kita jadi kaya. Karena ketika kita kaya, kita bisa menolong banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan kita berpikir bahwa kita tidak boleh kaya jadi tidur-tidur aja. Tapi firman Allah berkata orang miskin, orang malas akan jatuh miskin. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada firman Allah. Ketika Tuhan mempercayakan kita harta kekayaan, disitulah kita mau menyatakan kebenaran Tuhan. Disitulah kita mau buktikan bahwa kita ini adalah baiknya Tuhan. Dan firman Allah berkata, engkau adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Lewat hidup kita ada banyak jiwa ditolong dan diselamatkan. Lewat hidup kita Injil diberitakan. Lewat hidup kita Injil dinyatakan. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat perjalanan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada zaman dahulu ukuran kekayaan orang dapat dilihat dari pakaian yang dikenakan, yang biasanya dilengkapi dengan berbagai aksesoris berlapisan emas dengan bahan pakaian yang terbuat ya dari kain linen halus atau wool. Padahal wool adalah bahan yang paling disukai oleh ngengat. Saudara, memang ya kalau kita melihat kekayaan biasanya akan terpancar dari setiap pola hidup kita hari-hari ya. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, kekayaan yang sangat penting, yaitu adalah firman Allah. Tuhan bilang ya, kita bukan hidup oleh karena roti, tapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi firman ini sangat berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita jangan dibutahkan dengan ilasaman, jangan dibutahkan dengan perkembangan dunia, tapi biarlah benar-benar dengan adanya perkembangan dunia ini, kita semakin memfokuskan hidup kita kepada Injil kebenaran Tuhan. Karena Injil itu yang akan menuntun kita melewati hari-hari kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, harta kekayaan juga selalu menjadi incaran pencuri. Karena itu orang zaman dahulu berusaha menyimpan hartanya di bawah tanah, di luar rumah atau ladang. Ya, oleh karena pikiran mereka melekat kepada kekayaan, maka banyak cara mereka bagaimana cara menyimpan kekayaan ini. Ya, saya mau melihat situasi kondisi Manokwari ya. Saya melihat ada banyak tayangan dengan adanya tekanan atau masalah yang kita alami, masalah virus. Ya, ada banyak yang di lockdown, gereja juga, ya, pemerintah, pekerjaan. Tapi saya melihat muncul ada banyak kejahatan. Ya, mereka tidak takut lagi. Siang-siang bolong mereka ambil saja HP, bawa saja itu motor. Mereka tidak takut lagi. Mereka pikir masa bodoh, mati kalau mati, pertaruhan nyawa. Tapi saya mau beritahu satu hal, karena pikiran mereka sudah terfokus kepada harta dunia. Pikiran mereka sudah terfokus kepada hal-hal jasmani.
bukan lagi kepada Tuhan, bukan lagi kepada firman Allah. Padahal Tuhan berkata, Dia sanggup menjawab doa saudara dan saya jauh dari apa yang kita doakan. Bahkan Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Tapi oleh karena orang-orang yang saat ini mereka itu ya ibadah atau kita pengiringan kita kepada Tuhan itu hanya seperti menjadi slogan saja. Yang penting orang tahu kita Kristen. Orang lihat kita beribadah. Tapi sebenarnya ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah-ibadah yang dibuat oleh kekuatan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memperingatkan kita. Ya, kita melihat di dalam Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Harta di bumi ngengat akan makan. Tapi mungkin kita berkata, bah, jadi kita nyenak usah mencari. Memang betul, kita itu harus bekerja kata firman Allah. Tapi ada banyak orang, pikiran mereka terfokus kepada harta kekayaan. Mereka tidak peduli lagi dengan firman Allah. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Bahkan mereka bisa melakukan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Termasuk kita bisa pencuri, yang penting kebutuhan kita terpenuhi. Tapi saya mau beritahu satu hal. Semua yang kita lakukan, kalau kita melakukan di luar teks firman Allah, di dalam Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan memperingatkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di bumi. Itulah yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Harta di sorga itu adalah firman Allah yang akan menuntun saudara dan saya, yang akan memimpin kita, yang akan menjaga kita, yang akan memberkati saudara dan saya. Bahkan Dia yang akan menuntun kita sampai kekekalan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat situasi kondisi saat ini, tidak ada cara lain kembali kepada firman Allah. Karena hanya firman yang bisa menolong saudara dan saya. Hanya firman yang bisa menuntun kita. Hanya firman yang bisa memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, ya, melalui situasi kondisi yang ada, Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita roh kebijaksanaan untuk kita bisa melihat perkembangan zaman. Nah, ketika kita melihat situasi kondisi, kita harus mulai melakukan tindakan-tindakan nyata. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu, melalui iman percaya kita kepada Tuhan, kita sudah mulai melakukan tindakan-tindakan nyata, mempersiapkan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jangan kita bergerak dengan kekuatan kita sendiri, tapi bergerak undang Tuhan masuk di dalam program, masuk di dalam segala aktivitas kita, masuk di dalam rumah tangga kita. Sehingga firman Allah berkata, apa saja yang kamu jumpai dengan tangan kamu akan dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah menyandarkan hidup kepada harta duniawi. Itu sia-sia belaka. Sebab harta duniawi tidak bisa menolong saudara dan saya, apalagi menyelamatkan hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini terbatas. Hamba terbatas menyampaikannya, tapi saya percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk memberikan pertolongan, membantu kita untuk kita mempraktekkan firman Allah ini. Biarlah kita mulai bergerak, kita mulai memfokuskan diri kita kepada Tuhan, dan kita mulai melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara yang luar biasa. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan memberkati kita.